dari jalan. Betul, Pak. Tangan dari situ ya. Allahu Akbar. Mana jasamu? Halo, selamat sore semuanya para netizen yang berbahagia. Nah, selamat sore. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik, walaupun situasi ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Nah, kita akan mewartakan bagaimana situasi kondisi tadi pagi hari, tepatnya tanggal hari Rabu, tanggal 16 April 2025, di mana para mereka pencari atau pemburu ijazah asli Jokowi, mereka sekarang bertandang ke Solo, di Sumber tempatnya Bapak Jokowi. Kalau kemarin mereka sudah sampai ke UGM dan alhasil mereka tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal yang mereka inginkan, yaitu berkas-berkas ataupun data-data yang berkaitan dengan ijazah Bapak Jokowi yang sebenarnya. Mereka hanya mendapatkan beberapa jepretan katanya ya, foto daripada ijazah atau skripsi Bapak Jokowi. Nah, di sini saya mencoba untuk masuk langsung ke dalam. Seperti apa sih kondisinya? Luar biasa, semangatnya mak-mak mantap, semangatnya mereka luar biasa dalam hal ini. Dan saya memandang sangat positif sekali ya, mereka orang-orang baik semua yang ingin bersilaturahmi ke tempatnya Bapak Jokowi untuk melihat langsung ijazah Bapak Jokowi itu ya. Tentunya ini berhubungan dengan bagaimana nasib bangsa ke depan. Karena apa? Selama ini mereka masih belum yakin tentang ijazah Bapak Jokowi. Tentunya dihubungkan dengan kebijakannya yang kadang-kadang ganjil begitu ya. Gimana sih? Apakah benar sih bahwa Bapak Jokowi itu benar-benar lulusan S1 IN, orang yang pinter begitu? Nah,
sayangnya tadi kita di situ juga belum mendapatkan sesuatu yang informasi yang penting gitu ya. Nah, terakhir kami di situ mendapatkan informasi ada beberapa orang yang disuruh masuk dan diberikan dijamu oleh Bapak Jokowi di sana. Dan informasi yang kami nah, ternyata tadi kita mendapatkan informasi juga belum maksimal begitu ya. Katanya informasinya Bapak Jokowi tidak akan memberikan atau tidak dapat menunjukkan ijazahnya ke sembarang orang. Tapi tadi ada sedikit menggelitik, katanya kalau sama wartawan bisa. Aneh juga. Dan terakhir dia hanya akan menunjukkan ijazah itu pada saat di pengadilan. Nah, inilah kemudian saya pikir kenapa sesuatu yang simpel jadi ruwet ya. Bapak Jokowi, Bapak yang baik, tentunya Bapak melihat kondisi seperti ini tidak sehat Bapak ya. Bagi masyarakat psikologinya tidak sehat ya. Saya pikir kalau memang Bapak Jokowi benar lulusan S1 UGM dan itu benar adanya, harusnya diterima dengan terbuka, open, bahkan dirangkul sebagai sesama mantan UGM ya. Tidak perlu ada semacam crash ataupun hal-hal yang kemudian dibenturkan, termasuk pengerahan massa. Bagaimana tadi saya lihat sendiri bagaimana para relawan Bapak Jokowi masih ada di situ. Itu kayaknya nggak sehat deh, karena mereka sama-sama orang-orang baik gitu ya, tidak perlu dibenturkan. Tapi dalam hal ini memang agak sensitif. Tapi saya pikir kalau Bapak Jokowi benar adanya, justru seharusnya bahagia, senang, bangga untuk menunjukkan ijazahnya di hadapan mereka-mereka yang selama ini tidak percaya, dirangkul semuanya dan menjadi sinergi. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, bahkan Bapak Jokowi siap menggugat mereka-mereka yang selama ini menggugat ijazah Bapak Jokowi atau menggugat balik. Rasanya sih kayak anak kecil ya, karena masalah ijazah kan itu masalah sesuatu yang sifatnya real, fakta gitu ya. Jadi mungkin kalau mereka ibu-ibu atau bapak-bapak bakul atau orang-orang yang di bawah mungkin simpatik dengan Bapak ya. Tapi orang-orang pinter, mereka yang punya knowledge yang tinggi, atau mereka profesor, nggak seperti saya ya, mereka yang ilmunya tinggi, profesor, dokter, nggak masuk nalar jadinya, malah berpikirnya negatif Bapak ya. Nggak perlu sebenarnya, kalau memang benar adanya nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing-pusing untuk mengerahkan apapun itu, mau buzzer, mau preman, mau relawan, nggak perlu gitu ya. Ya karena apa? Santai aja Bapak ya, hadapi semua dengan nyaman, hadapi semua dengan enjoy, dengan senyum. Ya gimana lagi ya, kalau tidak salah apa yang menjadi beban gitu ya. Nah, beda ceritanya kalau kemudian Bapak kok kemudian mengancam, apalagi akan melaporkan balik tadi ya, dan bahkan hanya akan ditunjukkan di pengadilan. Ini agak ganjil menurut saya ya. Saya kan hanya orang kasat satpam kan, rasanya ganjil banget. Nggak perlu kayak gitu di Pak. Kalau memang tidak benar adanya, atau maaf dalam hal ini Bapak memang tidak punya ijazah, maaf ya, open saja. Ya gimana lagi, jujur lebih baik, lebih menyelamatkan Bapak dunia dan akhirat. Bapak akan mendapatkan simpati lebih baik dari masyarakat. Walaupun tanda kutip Bapak mungkin merasa malu atau merasa terpojok atau merasa kalah, tapi dalam hal ini pribadi Bapak yang menang. Percaya. Tapi saya yakin Bapak orangnya jujur, pasti Bapak punya ijazah beneran. Nah, mudah-mudahan kita berharap
semuanya mendapatkan kemenangan dan Bapak juga mendapatkan kemenangan, dan kebenaran bisa dijunjung bagi kita semua untuk negara kita, bangsa kita. Karena apa? Bangsa kita selama ini begitu sulit ekonomi, begitu seperti bentur-benturkan itu ya, kita hentikan semuanya dengan dasar kejujuran, dengan dasar kebaikan, dengan dasar demokrasi. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, nggak ada yang perlu disenetroni. Itu Bapak nggih. Terima kasih. Gini Bang, belum Bang. Tadi kita kan turun langsung ke jalan ya Bang, mengikuti aksi itu. Menurut tadi kan gimana sih gambaran suasana di sana? Apakah cukup kondusif atau seperti apa? Apa ada sedikit chaos atau tekanan? Lalu siapa aja sih Bang tokoh-tokoh nama-nama besar yang tadi hadir di dalam aksi geruduk rumah Jokowi tadi? Oh iya ya, sayang saya tadi nggak ketemu langsung dengan mereka orang penting ya. Mungkin karena saya agak terlambat dan saya sibuk dengan membentangkan spanduk, jadi capek ya, bahkan fokusnya jadi berubah. Saya lihat ada Dr. Tifas rombongan, juga Mbak Wuri, juga banyak apa itu mereka Bang Egy Sujana ada ya tadi ya. Bang Edi, channel Edi, ya itu ada juga ya. Tapi sayang saya nggak bisa mendekat ya, karena posisi sedang ini apa sibuk membentangkan spanduk untuk bisa memberikan warna lebih di acara itu. Berarti memang akses untuk langsung ke halaman depan rumahnya Pak Jokowi itu sudah ditutup sama aparat begitu ya Bang? Awalnya lancar. Awalnya aparat bahkan sangat apa familiar, sangat nyaman sekali ya. Saya pantau enak, polisi juga sangat bagus gitu ya. Memang agak akhir-akhir saja cenderung agak panas. Mungkin kalau tadi saya sempat terkejut juga ya, ada orang apa semacam kayak kurang kesadaran atau mendem gitu ya, nggak tahu, teriak-teriak tentang ya Allahu Akbar Jokowi atau gimana. Tapi pada intinya kayaknya itu bukan itu orang nggak baik deh. Seperti semacam penyusup begitu kan? Kalau saya katakan kalau penyusup mungkin enggak ya, tapi mungkin memang sudah di apa namanya, kayaknya memang kemarin kan kelompoknya Bang Hercules kan datang lah, mungkin ada orang-orang semacam itu juga masuk situ, sehingga apa motifnya saya kurang tahu. Seharusnya dalam hal ini bahwa polisi harus langsung ambil tuh orang ya, supaya ditahu siapa dia gitu ya. Tapi saya lihat bapak polisi maupun ibu polisi juga nggak begitu respon gitu ya, yang pada akhirnya cenderung agak kisruh gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya tetap berjalan dengan baik begitu ya, karena memang menghadapi ibu-ibu yang dari TPUA itu memang banyak gitu, dan mereka namanya ibu-ibu kan suaranya juga kadang-kadang emosional gitu ya. Nah itu yang tadi saya pantau begitu. Terakhir Bang Heri, ya. Tadi kan kita melakukan aksi itu sampai sekitar 2 jam ya Bang? Iya betul. Meskipun kesimpulannya memang cukup mengecewakan, karena tadi keputusannya bahwa beliau Bapak Jokowi hanya akan menunjukkan ijazah aslinya waktu di pengadilan begitu. Iya, kurang lebih ya Pak ya. Jadi sekarang apakah kita cukup sampai di sini atau seperti apa Pak langkah kita? Apakah akan terus menyuarakan tentang hal ini untuk apa ya Pak? Ini kan pasti berdampak dengan kasus yang lebih besar ya Pak ya. Iya betul sekali sih. Memang sih kita sebenarnya cukup gemes juga ya, bukan masalah ijazah Pak Jokowi, enggak. Situasi keadaan negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Ini benang merahnya di mana? Kita juga kadang-kadang mikir gitu ya, apa selama ini pemerintahan Bapak Jokowi dengan segala kebijakannya yang sangat tidak berpihak begitu ya, dan itu berhubungan dengan ijazahnya yang kebetulan memang masih perlu tanda tanya gitu. Saya tidak mengatakan itu palsu, tapi kenapa berbelit-belit gitu ya. Nah kalau kemudian sampai dibawa ke persidangan, ya kita coba akan tetap pantau, kita akan ikuti perkembangannya seperti apa. Pun sepertinya kita nggak bisa berharap lebih ya, karena apa?
selama ini memang kejaksaan, pengadilan maupun kepolisian tuh sedikit sekali gitu yang kemudian sesuai harapan masyarakat gitu ya. Ini fakta begitu ya. Jadi sebetulnya kurang menarik sih, tapi tetap diikuti, tetap bagaimana kita mencoba menyuarakan kebenaran. Dan ketika kemudian Pak Jokowi, kita pun juga melakukan kebenaran itu gitu ya. Tapi intinya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan adil dan menemukan titik kebenaran itu gitu ya. Baik, terima kasih Bang Heri atas opininya hari ini. Dan Oke. selamat beristirahat karena tadi Siap. sudah capek Oh, dengan capek. aksinya. Mm-mm. Tapi siap ya Pak, kalau nanti ada aksi lagi kita turun lagi. Harus tetap semangat demi Oke. kebenaran, tetap semangat. Oke, terima kasih Bang Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.